Oke. Jadi saya akan jelaskan dari bagian awal di sini ya. Dari bagian awal berkait dengan penulisan artikel ya. Ini salah satu sampel aja. Nanti ada sebenarnya kalau kita lihat di template jurnal itu sebenarnya sudah ada. Ya. Dari kalau kalian misalnya mau lihat di template jurnal itu nanti akan terlihat rincian masing-masing. Ya. Nah, di bagian ini adalah abstrak ya. Bagian ini kan. Jadi this article presents a clear and comprehensive template for scientific writing using di pakai latex. The structure and content follow widely accepted academic convention. Kemudian the abstract provide a concise summary of the paper, including background. Jadi di sini bagian abstrak itu ada backgroundnya, kemudian tujuan riset ini, kemudian methodenya juga, result and key conclusion. Nah, di situ ada. Jadi di situ itu, jadi jangan sampai ngambang. Jadi di situ ada disebutkan hasilnya, simpulan yang didapat dari riset itu. Ya. Objektif itu riset yang disebut-sebutnya, Pak? Ya, ya, objektifnya ya. Jadi di sini effective scientific communication require clarity, accuracy, and reproducibility. This document illustrates this principle through an extended example of well-organized scientific article. Jadi di bagian ini ya harus mengandung itu semuanya. Tapi sesingkat mungkin ya, jangan juga terlalu panjang. Biasanya 150 sampai 200 kata, tapi bergantung. Nah, kita coba lihat di contoh di template misalnya yang saya lihat di Fisika Review ya. Sama kalau template. Ya. Nah, ini misalnya di Fisika Review. Template. Nah, kemudian ada beberapa petunjuk-petunjuk. Contohnya kalau ini yang latex, ada beda template-nya tapi isinya sama. Nah, ini kalau yang latex. Ini yang latex. Yang di Word-nya aja mungkin lebih jelas, yang di Word tadi. Nah, ini yang Word. Nah, ini misalnya di Fisika Review ya. Ini misalkan. An abstract must accompany each manuscript. The abstract consists of one paragraph and is completely self-contained. It briefly states the purpose of the research, specifies the experimental and theoretical methods, summarize a key finding and conclusion. Sama kan tadi? It cannot contain number reference. Instead incorporate. Nah, jadi nggak boleh ada nomor referensi di situ. Instead incorporate yang boleh yang seperti ini kan? Di sini kayak seperti ini langsung. This ref ini kan referensi ini kan? We achieve the generalizing precision by ini tergantung jurnalnya juga, tergantung di template-nya. Display equation and tabular material are not permitted. Jadi kalau nggak boleh di situ ada table, nggak boleh di situ ada equation, display the equation. Jadi equation yang itu, tapi kalau cuma alpha beta boleh, atau m alpha fx itu boleh. Tapi kalau equation yang maksud ini display equation, tau kan? Equation bentuk yang equation itu nggak boleh. All non-standard symbol and abbreviation should be defined. Jadi kalau yang ada yang nggak terstandar, kalau yang sudah lazim ya C nggak perlu ya. Tapi kalau yang ada simbol dan singkatan yang nggak standar harus. Jadi bisa nanti PPN sama saya. Ya harus disebutkan PPN-nya. Tapi kan dalam kurung. Misalnya general relativity kan. Jadi misalnya kamu tulis di bagian apa namanya? Di bagian sini kan, general relativity kan, tapi kan huruf kecil ya, jadi dalam kurung GR. Seperti yang ada juga, seperti yang di paper saya, itu tidak terlalu terstandar juga, yang misalnya saya tuliskan, misalkan ini ya, muncul nggak di itu? Muncul. Ya. Nah, misalkan ini ya, generalize EDS. EDS ini kan Einstein de Sitter kan nggak boleh sebenarnya. Kalau di ini di apa?
Einstein, ini kan dituliskan Einstein, ini kan nama orang ya, Einstein de Sitter. Ini sebenarnya nggak boleh ditulis IDS, ini nggak boleh. Boleh. Mereka itu waktu awalnya mintanya D-nya ini huruf besar. Oh. Tapi kan ini nama orang kan kayak gini kan nama asli. Memang dia bukan dia nama dia kayak font gitu. Iya. Jadi mereka awalnya meminta kan kita tulis ini kan generalize. IDS kan. Mereka minta itu. Yang kita tulis itu adalah ini kan. Gini kan. Mereka minta diganti GEDS. Jadi kalau disingkat itu kan seperti ini kan, berbesar. Tapi boleh juga kita bertahan, boleh kita retain, itu boleh seperti itu. Tapi kan nggak umum ini kan, makanya dibuat aja nih kan. Dan kita lebih prefer seperti ini boleh. Ini kan kita buat ini sendiri sebenarnya nggak ada ini. General IDS nggak ada. General IDS ini ada, tapi generalized IDS itu nggak lazim. Tapi kalau kayak power spektrum gini, PS itu lazim. Eulerian perturbation theory itu lazim. Makanya ini kan LCDM kan, berbesar semua kan. Standarnya orang rata-rata nulisnya LCDM atau W. Iya, lambda ya. Jadi ada tulis LCDM. Sebenarnya ini untuk menghindari di archive itu dia lebih prefer tulisnya itu LCDM daripada lambda CDM. Kadang nggak compile, Pak. Ya, kadang. Ini kadang nggak compile di abstraknya archive sih. Biasanya nggak compile. Tapi kalau di itunya di compile kan, di bagian abstraknya kan HTML tuh. Kan ada yang nggak compile kan. Jadi nggak compile. Tapi nggak masalah sebenarnya. Jadi nggak masalah. Hilang nggak jadinya? Iya, Pak. Nggak kayak keluarnya jadinya. Biasanya kayak gitu. Jadi jangan sampai sih. Screen. Oke. Nah itu ya, jadi diperhatikan yang ininya. Jadi jangan sampai di bagian abstrak itu ada yang nggak terdefinisi di bagian abstrak. Jadi harus definisikan apapun ya. Jadi kalau misalkan orang baca, karena kan orang baca kan dia nggak mungkin kan mau lihat ke dalam kan. Jadi di sini definisikan seperti yang saya tulis di sini. Semuanya udah saya tulis di sini. Yang mau didefinisikan ya, IPT kan. Tapi kalau pertama kali di sini ya, kecuali nggak ada di sini, kan nggak mungkin dituliskan. Maksudnya yang berkaitan dengan abstrak ini harus dijelaskan dulu semuanya. Jangan meskipun di bawahnya kamu jelaskan, tapi di sini harus dijelaskan yang berkaitan ya. Misalkan ini Eulerian perturbation theory kan, ada di sini juga sebenarnya, tapi mulai didefinisikan di awal di sini. Ya udah disingkat di sini ya di awal. Kemudian apa? Power spectrum. Kemudian LCDM kan. Kemudian generalized IDS kan tadi kan, or GDS kan, IDS sudah itu. Kemudian kalau yang equation yang sekali alpha itu kan boleh, tapi maksudnya di alpha ini boleh, maksudnya yang display ya, display yang boleh. Tapi kalau seperti ini boleh. Contohnya kan, contoh di abstrak. Jadi di abstraknya, jadi misalkan ini kan. Yang saya lakukan kan, the spreadable analytical solution in standard diffusion theory, ini or in simulation universe can be generalized to other class of such cosmology. Nah, terusnya, we derive. Nah, ini kan dijelaskan di sini yang dilakukan kan, we derive the corresponding currents modular dan seterusnya. Kemudian for the power spectrum ini hasilnya nih, contribution and additional standard is given for this the function of the two sig integral. In the second paper, in the part of the paper, nah, ini jelaskan. We saw that the calculation and independent correlation in the rotation standard in the seterusnya can be simplified and the second order dan seterusnya, okay? Kemudian at third order time evolution can be completely determined dan seterusnya. Kemudian this is the most simplified compared to the expression in the literature. Jadi ini yang kita buat ini lebih sederhana daripada yang orang buat, okay?
that use 6 or 8 redshift dependent function are not explicitly in pattern safe. Using the RSG expression for the case, kita bisa buat seperti ini, gives a good approximation ini. Hasilnya. Ya, hasilnya kita sampai dengan 25% for the exact result, untuk exact. Nah, ini kan dijelaskan kesimpulannya kita di sini dijelaskan. Jadi mulai dari bagian tadi kan the abstract consists of one paragraph in completely self-contained. It briefly states the purpose of the research, specifies the experimental or theoretical methods, and summarize the key finding and conclusion. Yang tadi kan, it cannot contain the number of seterusnya. We achieve by generalizing a fixation by dan seterusnya. Boleh display in equation tabel lain. Nah itu. Nah, jadi itu yang pertama harus diingat di abstrak. Jadi abstrak itu mengandung, kalau kita bisa lihat dari yang tadi, kalau bisa review ya. Nah ini yang tadi yang saya tunjukkan ya. Bisa review. Nah ini. The article present clear and comprehensive template for scientific writing using, misalkan ini yang LaTeX. The structure content follow widely accepted academic convention. The abstract provide a concise summary of the paper, including background, objectives, method, result, and key conclusion. Nah, itu yang pertama ya. Yang pertama mungkin kalian sudah sebelumnya kan sudah sempat buat ya, Kemudian di introduction, scientific modeling plays a central role in understanding physical phenomena. Ini contohnya ya, such as physics, engineering, and applied mathematics. We are advanced in computational power and experimental measurement technique. Researchers now have access to tools capable of simulating highly complex system. Jadi ini seperti halnya gambaran umum aja kan, terkait dengan model saintifik ya. Baru di sini, despite this advancement, ini berarti ada kekurangan kan? Di sini ada gap. Ini di sini. Pertama kan tadi kita jelaskan dulu secara umum, kemudian dengan kemajuan komputasi, ya, kemudian teknik eksperimen, ya peneliti itu bisa mampu untuk mensimulasikan kan sistem kompleks, ya, sangat kompleks, sistemnya sangat kompleks. Meskipun, tapi di sini ada kekurangan. Despite this advancement, di sini yang harus dibuat. Jadi ada kekurangannya di sini. Many models rely on experiment assumption or incomplete description, which can hinder the accuracy and interpretability of scientific prediction. Nah, jadi kan ada di sini kan, many model are relying on simplifying assumption or incomplete description. Yang kelemahan. Berarti itu yang harus kita tunjukkan. Meskipun misalnya model yang kamu kan, meskipun model yang banyak orang sudah modelkan, tapi hanya terbatas untuk beberapa model kosmologi kan. Misalkan ada beberapa misalnya tidak menunjukkan early dark energi, ya. Sementara early dark energy penting untuk menjelaskan kenapa data CMB dengan data supernova berbeda kan, misalnya ya. Nah di sini kekurangan yang riset sebelumnya. Nah, jadi review of existing literature reveals. Kemudian setelah kita membaca beberapa literatur, itu ternyata banyak kekurangan, banyak keterbatasan kan. Nah, first, many studies emphasize computational simulation but provide limited analytical insight. Second, simulation method often. Nah ini baru kita jelaskan kekurangannya kan. Third, inconsistent methodological reporting and seterusnya. Oleh karenanya dia baru ini. Oleh karenanya tujuan dari paper ini adalah untuk menunjukkan ya yang lebih rigor, lebih rinci, lebih teliti, structure and accessibility approach to scientific writing. This template serves as pedagogical example and seterusnya.
Oke, ini contohnya. Berarti di sini baru kita tunjukkan apa tujuan dari kita melakukan riset ya. Tujuan dari riset kita. Nah, baru di sini yang terakhir ini. This template serve as empirical example, ini contohnya. Di paper ya ini kita tunjukkan bagaimana isi dari kita ini. The paper organized as follow. Section 2 introduce the methodology. Section 3 present the result. Section 4 provide a detailed discussion. And section 5 include the contribution and future perspectives. Oh, kayak sistematika penulisan berarti ditulis Pak ya? Ya. Nah, saya tunjukkan yang saya tulis ya. Dulu, aku sebetulnya ada. Ya, itu juga di scripted. Ya, memang, dia persis sebenarnya. Nggak ada? Nggak tahu saya. Saya nggak ada Pak kemarin. Karena nggak ada di template-nya. Oh iya. Kayak satu saya ada. Nggak ada ya. Nah, saya tunjukkan. Nah, ini contohnya ya. Ini saya tunjukkan contohnya. Nah, ini jadi. Nah, this article is organized as follows. The next section presents first the family of GDS model, and then calculation of perturbation dan seterusnya kan. In section 3 we study dan seterusnya. In the final section we summarize dan seterusnya ya. Ya kan? Kemudian yang berikutnya apa namanya? Akan appendix ya. Ya. Kan misalkan di sini kan. For the reader wishing to make use our simplified expression for jurisprudence dan seterusnya, even in terms of just to receive function without going through the full derivation given in the body of the article, we give necessary equation also in appendix C. Nah, bahkan itu jelaskan. Jadi di bagian terakhir ini kita jelaskan di paragraf terakhir ya, tergantung papernya kan. Ini papernya berapa lama, 27 halaman termasuk panjang. Karena ada appendix. Karena ada appendix. Sebenarnya awalnya saya menulis 47, tapi dibagi dua ya. Dibagi dua, terlalu panjang. Karena kan memang hasil tesisnya, jadi terlalu panjang. Jadi, nah itu di bagian ini kan, bagian ini. Tergantung, jadi ada batas-batas dengan artikel. Jadi, sudah jelas ya tadi cara menulisnya. Mungkin kalau sudah pernah latihan ya, buat interaction ya. Interaction ya. Ini sama Pak Indra, tapi kemarin nggak ada. Sama kita. Apa berdasarkan ini Pak? Berdasarkan paper masing-masing? Tergantung gaya selingkungnya. Sebenarnya mirip sebenarnya semua. Mirip sebenarnya. Cara penulisan ini kan berlaku lazim secara umum. Secara umum. Ada sistemasi nggak ada kayak gitu? Ada. Atau saya tunjukkan ya. Ada. Sudah tunjukin bagian mana kita sebetulnya di introduction rujukan kita. Tapi kan itu maksudnya emang badannya introduction. Kalau ini kan memang paragraf terakhir tadi ngejelasin section ini ngejelasin ini, berdua ngejelasin ini gitu. Kita coba lihat di contoh ada sebenarnya saya download paper lainnya. Nah ini misalnya paper orang nih. Ya nih. Ini paper di Astronomical Journal Letter. Ya. Ada ini kan? Ini kan introduction nggak mungkin kan saya jelaskan kan? Di section di sini apa isinya kan enggak. Ini kan maksudnya supaya orang membaca berikutnya kan. In section 2 we describe the method we use to isolate the free component of eccentricity and inclination KBO. In section 3, nah seterusnya kan? Nah ini kan ada kan? Nah, in section 3 we apply the section dan seterusnya. Kan ada jelaskan ya. We recover the kernel dan seterusnya. Jelaskan. Ya. Ini paper orang. Paper orang, bukan paper saya. Paper orang. Maksudnya mau menunjukkan bahwa itu lazim. Nah, kalau ini Astronomical Journal Letters. Pantesan materinya kan transmedian. Ya. Astronomical Journal Letters. Contoh yang lain misalnya. Muncul di situ ya. Muncul. Oke, PRL, Physical Review Letter. Kalau Physical Review Letter itu mirip-mirip jurnal-jurnal di Nature. Jadi dia cuman singkat, 8 halaman aja nih.
Jadi lihat di sini kan ininya langsung introduction. Ada nggak ya dituliskan di sini? Bukannya yang letter itu yang nggak ada section ya Pak? Ya memang nggak ada, langsung. Nah udah. Nggak ada section. Nggak ada. Nah ini kalau di letter ya, di letter. Lebih singkat kalau ini. Mirip-mirip di Nature lah ya. Nature. Kemudian ini PRL, Physical Review Material, Astronomical Journal Letters kayaknya. Nah ini, the astronomical vision in this work, dan seterusnya kan, in section 2 describing our simulation and initiation condition, in section 3 we discuss the evolution, kemudian dan seterusnya, in section 4 we summarize, kan, summarize our findings and discuss the implication of LRANI, tergantung ini kan. Nah itu, jadi di bagian apa namanya, mungkin ada yang mungkin material ya, ada. Kemarin ada saya download yang material. Enggak, ini. Nah, ini, meter. Nah, tapi di sini nggak ada ditunjukkan sama dia, saya lihat di jurnal material ini ada nih. Tergantung. Tapi rata-rata dituliskan structure yang seperti itu ya. Yang seperti yang tadi lazimnya. Ada yang lain nggak ya? Isi anak. Nah, ini contohnya ya. Tapi tergantung template-nya juga, coba kalian lihat. Ini contohnya juga di data DSI, ini bisa review di juga sih yang ini. Data rilis data DSI 2025 yang di EO, Badan Acoustic Oscillation. Iya banyak apa? Yang ini, yang ikut OpenAI, saya ada beberapa biasanya. Kalau kayak gini memang semuanya nulis apa? Enggak semua. Yang sebagian aja yang nulis, tapi semua ikut mengerjakan kan, kontribusi kan. Misalnya di eksperimen atau di mana kan. Nah, ada juga. Nah ini di ini saya 65. Ya, ada beberapa di sini dia itu 65 ini. Kio ini kemudian ya. Ini banyak yang ngerjain kolaborasi kan. Jadi kalau di sini itu ada berapa lab di sini atau departemen, ada 91 afiliasi. 91 afiliasi. Tapi ini belum terlalu banyak ya. Sorry, 93 afiliasi. Nah, yang mengerjakan biasanya 2-3 orang. Yang menulisnya ya? Ya, biasanya. Nah, selebihnya ya data-datanya diambil dari yang lain. Ada kalau yang bagus dari siapa gitu. Jadi kalau kamu PhD di bidang ini belum tentu kamu yang nulis artikel. Jadi kamu bisa jadi kamu nggak nulis artikel sama sekali. Grup aja kan yang nulis. Jadi hanya berapa orang tertentu yang diminta menulis. Jadi nggak semua bisa menulis. Nah, tapi namamu dicantumkan. Lazim tuh. Kalau riset kolaborasi. Lazim. Oke.
Ini dari lab saya juga nih, Pauline Zaruk. Tapi di sini juga setahu saya dia kasih juga. Benar nggak? Di sini kan? Ya, sama kan? The structure of this paper is follow. We start in section 2, seterusnya. Nah, sebenarnya bagusnya seperti itu, nggak masalah. Jadi kayak emang mau lihat, misalnya kita pengen fokus lihat hasil ya sudah langsung cari visinya. Ya dijelaskan. Jadi daftar isi jadi. Kenapa? Kayak semacam daftar isi, cuman dia dijelasinnya di paragraf gitu ya. Iya, semacam apa namanya? Ya, semacam daftar isi, penjelasan lah supaya orang mau membaca ke yang itu kan. Jadi dia nggak perlu baca kan. Jadi kalau misalnya dia tertarik, oh bagian ini, dia langsung aja kan. Langsung. Oke. Sekarang kita lanjutkan kembali. Ya. Oke, itu yang pertama ya, yang di bagian introduction ya. Kemudian sekarang kita masuk metodologi. Kemarin sudah sempat saya singgung, tapi mungkin lebih detail. This section outline the theoretical basis, assumptions, analytical derivation, and computational procedure used in this example. Misalkan kita bagi subheading ya kan. Pertama theoretical framework kan, misalnya bagian teoretiknya apa. Misalkan scientific method are originated from the mathematical physical principles such as convention law dan seterusnya. For example, a simple but profound relation from this. Misalkan ditunjukkan this equation serves a foundation for dan seterusnya. Ini ada referensi ini. Always report in reference dan calculate deep insight about it. Ini di sini kita jelaskan theoretical framework yang kita pakai. Kemudian all scientific model are based on assumption. Kemudian assumption and limitation, keterbatasannya. In this template, we highlight common assumptions such as the system is calculated for the external disturbance, material properties spatially uniform, measurement of subject to Gaussian noise, dan seterusnya. Jadi assumption dan limitasi dari apa namanya atau batasan riset kita itu apa sih? Terbatas untuk apa riset kita itu? Misalnya kamu dari risetnya terbatas untuk apa? Terbatas untuk apa definisinya ini ya? Iya, karena skopnya. Oh, ya. Ya, batasannya apa? Misalnya, kalau saya kan berarti tidak namanya eksplorasi kan sih sebenarnya. Ya. Pokoknya kalau kosmologi itu biasanya kalau dalam supaya nggak membingungkan itu biasanya ranahnya kamu di atas 100 megaparsec atau enggak? Oh, skala ini. Ya, skala luasnya. Skala. Biasanya kalau riset seperti itu masih astrophysics hitungannya, astrophysics. Ya, astrophysics. Saya kan sekarang pengujian GR. Iya. Kosmologi udah ada yang di atas 100. Nah, jadi misalkan boundary condition remain fixed to out the experiment. These assumptions simplify mathematical treatment but may reduce the generalizability of result. Kemudian berikutnya di sini, to model penurunan analitiknya yang di sini. Nah, kemudian di sini, to model the behavioral system we derive governing equation using classical technique, difference equation dan seterusnya. Jadi ini penurunannya di analytical derivation. Setelah itu kita kumpulkan data kan, eksperimen data were collected using calibrated sensor with known precision. Jadi kan pertama kita punya landasan teoritis, kemudian asumsi dan batasannya, ya. Kemudian kita turunkan secara analitiknya, kemudian kita mau membandingkan kan berikutnya
Pertama kan kalau misalkan kita ada eksperimen, kita lakukan eksperimen kan, atau simulasi kan, dapat data kan. Sekarang ini simulation were deployed using high yang tadi eksperimen, sekarang simulasinya. Kemudian setelah itu, nah ini cuma mencantumkan gambar aja, cara mencantumkan gambar aja. Yang ini, bagian ini. Artinya seperti ini gitu. Sudah. Nah berikutnya hasil. Tadi kan udah kan, bahkan yang sekarang hasil. This section present qualitative and quantitative findings support by figure and tables. Nah, dari hasil ini kamu tunjukkan hasilnya secara kualitatif dan kuantitatif ditunjukkan dalam bentuk gambar dan tabel supaya jelas. Jadi beberapa orang kan akan lebih mudah memahami kalau kita menggunakan gambar kan, misalkan. Dan equation-nya kan sulit kan dipahami kalau secara ini kan, secara melihat hasil misalnya kan, mengujar hubungan sudut misalnya, ya kan, dengan apa misalnya kalau yang di kamu hubungan kan ya, distribusi masanya dengan kosmologinya. Ya. Jadi akan lebih mudah kalau kamu buat atau sajikan dalam bentuk gambar. Nah, kemudian hasilnya itu kan divisualisasi, misalnya figure 1 shows a mixed space-time diagram. Jadi langsung ya, bukan in this figure. Jadi langsung aja gambar satu menunjukkan gitu. Langsung aja figure. Jadi maksudnya sekarang kamu menjelaskan ini gambar satu itu menjelaskan apa gitu langsung. Business rules, table rules misalnya, ya kan? Tergantung ya kata-katanya yang kata-kata apa. Misalkan ini menunjukkan. Misalkan ya kan, table 1 summarizes. Ini tergantung kamu mau British atau American style. Ya, kalau ini kan American kan? Oh, kalau British apa? Summarize, ya. Yes. Summarizes, oke. Iya. Enggak salah ya. Coba cek. Ada beberapa yang British, ada yang tergantung jurnalnya. Jadi kalau kamu mau submit di American Journal, American Physical Society, kamu pakai yang American style. Yang British pakai. Tapi mayoritas sih pakai American. Saya tunjukkan ada juga saya waktu itu generalize kalau nggak salah itu juga. Itu dia American, British kalau nggak salah, American. Saya lupa American. Coba generalize itu, generalize American atau? Kayak yang saya itu parametris. Ya itu contohnya. Parameter riset sama parametris. Iya, itu juga. Generalize kalau nggak salah. Oh, yang pakai S British. Ya, British kan? British. Nah, itu contohnya ya. Beberapa jurnal itu sebenarnya itu hal yang bukan terlalu inilah, cuman di proofreadingnya aja nanti itu yang ditunjukkan di proofreadingnya, terlalu bukan hal yang utama lah di penulisan makalah atau artikel. Paling penting ya kita udah tuliskan mau style American atau British ya, itu nggak ada masalah. Oke.
Gimana? Kalau yang British pun dia parameterized pakai S kan. Nah, tapi disebutkan ini mau pakai parameter riset atau parametris. Itu dua-duanya benar. Oh. Tapi jadi saya bingung. Saya nggak tahu juga itu ya. Ikuti aja lah salah satu. Mungkin standarnya apa gitu. Setahu saya parameterized ya biasanya. Pakai IZ. Iya, parameterized. Pakai IZ kan biasanya. Tapi tuh cek-cek di jurnal standarnya apa? Kan ada tuh orang pakai di jurnal standarnya. Atau saya cek di parameter. Ini aslinya ya. Saya ngambil itu. Iya. VPN atau di situ ada sebenarnya di VPN-nya. Rise yang di itu. Atau coba saja di post. Harusnya parameterize kan parameter kan? Berarti parameter Iya. Parameterize, metrize. Sorry kalau itu. Parametrize ya. Ini kan ada. Parametri iya. Tulisnya di sini parameter. Parametrize. Parametrization. Parametrize. Iya. Ini. Parameter. Ya. Oh iya pakai tri ya. Iya kalau pakai itu buat ahlian tertentu gitu loh, kayak UX nggak ngaruh British atau ini belum sekali iya kayak master gitu doang. Itu aja pakai. Ya, meskipun di beberapa mungkin standarnya itu ya, standar di jurnal. Dienakin mana yang enak Iya. nggak sesuai kalau di Indonesia nggak sesuai IED gitu. Metrik sih biasanya kan, dari metrik. Metrik bukan meter kan, metrik kan? Metrik. Ya meter kan, metrik kan? Meter. Kayak meter bahasa British sama Amerika deh, satunya meter ya. Center Iya, sama center. Center ya, center. Beda. Meskipun induknya juga bahasa Inggris ya. Tapi karena dia lebih kuat ya sekarang, jadi mempengaruhi bahasanya. Nah, kemudian di sini
dibuatkan hasilnya dalam bentuk tabel. Misalkan di sini ya, tabel 1 summarize key parameters measured during experiment. Its value include analysis. Kita sebutkan seperti ini. Kemudian di sini dia juga menyampaikan statistical analysis dari hasilnya, karena ini kan berkaitan dengan data. Berarti kita harus ada analisis statistik. Banyak menyajikan data sebenarnya. Untuk eksperimen trials were performed, results show strong repeatability with standard deviation remaining dan seterusnya. Saya analisis regresi dan seterusnya untuk melihat hubungan antara dua hal. Kemudian baru di sini discussion, the result demonstrate alignment with established dan seterusnya. The space-time visualization support the invariance. Compare the two existing study, this approach improve. Di sini di ini kita sampaikan hasil yang kita dapat ini apa. Kemudian dibandingkan dengan yang dilakukan oleh orang. This approach improves interpretability by combining ethical criteria. The presented methodology reduce computational seterusnya. However, limitation remain. Tapi kita juga sampaikan keterbatasannya. Reward system of tuning seterusnya. Baru kita sebutkan future studies should incorporate these effects to enhance the model's applicability. Jadi kita sampaikan juga keterbatasan kita apa, tapi kita juga sampaikan untuk berikutnya apa yang perlu dilakukan oleh orang atau kita mau melakukan. Contoh yang saya tunjukkan di artikel saya. Nah, contohnya di sini kan. Kan kita tunjukkan baru ini misalnya ini artikel berikutnya kan. In the forthcoming paper, we will exploit the results of the kernel dan seterusnya. These models are the property of the seterusnya. This make them ideal for numerical testing dan seterusnya. It will also interesting to extend the analysis we have presented here to determine analysis dan seterusnya. Jadi kita sebutkan. This case, the kernel have also scale dependent. Itu keterbatasan yang kita di mananya. Forthcoming paper itu berarti kayak yang future study ya sama aja Pak? Ya, forthcoming paper, future study yang mau kita kerjakan apa, bisa juga begitu. Misalkan ini forthcoming papernya, misalkan forthcoming papersnya apa di ini ya kan, while these models are idealized and very different from the typical standard classification model, they provide a simple framework in seterusnya kita lakukan. To our knowledge, this in the first time that the prediction of perturbation theory for dependence on the growth rate fluctuation have been tested numerically. Right? To our knowledge, yang pengetahuan kami di sini, ini pertama kali kita memprediksi perturbation theory dengan bergantung sama growth rate fluctuation, kemudian diuji secara numerik. Ini yang keunggulan yang kita lakukan di riset ini. Kemudian baru berikutnya, further we have argued that this model are an interesting tool to probe the regulation of PT dan seterusnya. This is the case because the associated divergence and the regulation have not non-trivial dependence dan seterusnya.
In particular, this lead to vanishing dan seterusnya. As we have discussed, regime ini kebatasannya. The subject of is the subject of ongoing study. Ini masih yang sedang dipelajari gitu. Seterusnya. Jadi ini kita menunjukkan hasil yang kita dapat di sini. Jadi itu di bagian ini baru di conclusion. Nah yang tadi discussion and conclusion dibuat satu boleh juga, tidak masalah ya. Jadi this article provides a complete, clear and example template for segregating. The key contribution ini sebenarnya cuma tunjukkan di template dan seterusnya. Nah di sini kita jelaskan hasil kita. Kemudian further future work may involve editing this structure. Ini cuma contoh aja, dan seterusnya. Jadi ini kayak kontribusinya apa, ini penjelasannya apa, dan seterusnya. Ini cocok untuk siapa misalnya atau apa gitu. Contohnya untuk yang lanjutnya apa. Kemudian referensi kan. Kita langsung ke template ya. Kita ke template. Di template contohnya. Ini kalau yang Word-nya. Jadi misalkan di template disebutkan ya, please consult dan seterusnya, template. Use this template as a guide dan seterusnya. We accept manuscript prepare using Word 2007. Atau yang belakangnya, yang baru ya. Kalau yang 2000 ada 2002. Masih ada ya? 2002 masih ada. Masih ada ya? 2000 udah enggak ada. Misalnya jadi dia ini bisa untuk 2007. Jadi kan untuk ngebaca nanti kan kayak equation-nya masih kebaca kan atau kebaca ya kan biasanya nggak kebaca kan kalau misalnya yang masih yang lama itu ya karena yang lama itu formatnya doc aja Pak, nggak ada X. Iya ya harus docs format ini disebutkan juga. Use standard Windows font bisa aja sama dia. Berarti boleh yang lain sebetulnya. Tapi biasanya tapi sebelum ikuti aja kan. If you use unusual font, we may be unable to convert your Word document to PDF. Ya kan? Include figure in your Word document as a picture. Include equation by using design ScienceMath. Saya nggak tahu nih sekarang ya ScienceMath yang biasa ya. MathType using MathType and tables using the table editor. Don't embed of this item as an object, since this will cause a problem with conversion of the object. Nggak boleh kan objek kan? Jadi ada problem nanti. Kan ada tuh objek kan? Insert objek. Berarti nggak boleh pakai insert. Yang objek, saya nggak tahu lah ini karena saya juga bikin di. Nggak pakai boleh. Iya enggak. Ya, jadi kalau misalnya gambar, kalau kita hasil dari fertilisasi gitu Pak, ya nggak masalah kalau itu masalah insert yang dia maksud ini equation lebih ke equation bukan ke gambar. Kalau gambar nggak masalah. Kayak rumus tapi dia kayak nggak SS terus dimasukin gitu ya Pak. Iya, bukan gambar. Kalau gambar beda lagi. Insert figure where there are relevant text. Kan kan submit different files for each figure. Submit juga in different file, different submission revised manuscript. Ensure the page number appear on each page. Jadi makanya kita buat checklist ini. Jadi kalau kita mau submit jurnal, ini kita buat di dalam bentuk tabel meskipun dia kayak ini kan, kita checklist aja buat kita. Sesuai nggak? Ini sesuai nggak? Ya. Kadang kan kita ada yang kelewat kan? Checklist. Buat checklist. Ya. Nah, refer to journal website, present for specific line, length, refer section for the manuscript. Nah, jadi refer to journal website-nya, informasi berapa for specific line, length-nya, panjangnya berapa, required section-nya berapa, tergantung. Ini kan untuk keseluruhan untuk yang submit di physical review.
jurnal. Kan ada A, B, C, D, ada material dan seterusnya kan. Masing-masing jurnal itu kan ada kekhasannya masing-masing kan, dan masing-masing itu punya template masing-masing. Ikuti aja. Ini hanya secara umum ya, tapi kalian bisa adaptasi di jurnal karena kan nggak tahu kan jurnal yang mau kalian submit yang mana kan. Jadi ikuti aja. Pokoknya ini salah satu contohnya. Nah, misalkan the title should simply and consistently conveying the main finding. Avoid non-standard abbreviation and acronyms. Abbreviation itu apa sih, Pak? Ya, kayak ya seperti ini juga non-standard ya singkatan lah. Oh, singkatannya nggak umum. Iya, iya. Misalkan author's name kan, it's preferable to use on one from your name as an author if your publication dan seterusnya. Author application include all institutions where the work, department, exhibition, country, street address, post office, zip, postal code, are not necessary but may be included. So institution can be anglicized or agree in the language of respective country. Latin characters only. Nah, ada juga sih yang ini apa maksudnya? Kalau misalnya nulis nama institut boleh dirubah ke Inggris atau kita mau nulis Institut Teknologi Sumatera juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi itu misalnya kalau kayak misalnya kita Chinese sih sebenarnya. Iya, Chinese atau Arab misalnya. Itu harus dirubah ke Arab, dirubah ke Latin gitu ya. Biasanya sih, tapi ada juga kadang sekarang udah bisa. Di LaTeX itu udah bisa. Ya, itu. Karena dia harus mengubah permeable sama bahasa. Yeah. Ini yang masih ini. Contohnya, abbreviation can be present in two ways. The institution name can be listed directly below the relevant. Jadi langsung. Atau kita pakai seperti ini. Nah, ini yang biasa kan? Kita pakai 1, 2, A, B, C dan seterusnya. Asterisk gini kan? Atau tanda dagar gini kan? Boleh juga. Boleh seperti ini. Tapi biasanya kalau cuma 1 orang, 2 orang ya gitu aja. Seperti yang tadi ya. Seperti yang saya tunjukkan yang banyak tadi mana. Yang desi. Nah ini kan, kalau ini kan kesulitan kalau ditulis satu-satu kan, ini satu kan, ya kan? Apalagi kan beragam, afiliasinya kan beragam. Ya, kalau misalnya 2 afiliasi kan jadi banyak jadinya kan. Itu sebabnya bagusnya memang yang tadi aja, kan langsung aja nomor per nomor kan ini kan, dia pakai nomor kalau ini kan. Kalau kamu ABC boleh, tapi kalau ABC kan terbatas sampai 26 kan. 26, itu 26 kan? Iya 26 kan. Kalau ABC kan, makanya dia pakai angka. Kalau angka kan mau 1000 berapapun bisa. Nah, ada yang 2, 3 malah tuh ya. Iya, ada yang cuma itu kan seperti misalnya ya, kita ambil contoh ya, dia afiliasinya 3, misalnya ini 23 1924 ya. Nah, jadi 23 itu dia afiliasinya ini apa? Catalunya, Spanyol. 23 berapa? 23 19-nya itu dia di UK sama 24-nya dia juga di Spanyol juga, tapi Institute of Space. Jadi kayak mungkin misalnya ngajar gitu juga misalnya dia bisa jadi dia lagi postdoc atau dia ada riset kerjasama, dicantumkan dua-duanya boleh aja. Tidak ada masalah sih. Atau kerja di 2 tempat itu dia misalnya. Seperti yang misalnya saya tulis ini, yang di saya ini, saya tulis, saya di ITERA juga. Nah ini, ya kan? Saya kan sebagai mahasiswa PhD student di LPNAC, kemudian saya ngajar di ITERA. Nah itu juga ada masalah.
Kamu mau tuliskan literanya banyak pun nggak masalah. Itu kan nggak masalah. Misalkan kamu buat misalnya kamu di fisika, misalnya kamu buat di apa laboratorium material, silakan. Kemudian itu nggak misalnya kayak EKK sambil di ITB itu bisa Pak? Bisa. Kamu buat afiliasi boleh. Boleh, sebenarnya kan nggak ada masalah. Kalau mau saya buat 10 afiliasi, misalnya nggak ada masalah. Nggak ada ngaruh sebenarnya. Cuman mau, ini kan sebenarnya buat mempromosikan kampusnya atau labnya. Sebenarnya kan laboratorium fisika teori ini kan nggak ada secara formal, gitu. Nggak ada kan, bisa dibuat aja itu, ya kan? Masukkan laboratorium fisika teori ini kan, ITERA-nya kan wajib kan, yang udah membuat departemen fisik atau enggak masalah kan? Kan udah masuk di ya, departemen fisik kan, itu nggak masalah. Ya kan? Iya, nggak ada seperti itu. Nggak harus formal, jadi ini kamu buat apapun misalnya. Ada orang dia nulis dalam rumahnya juga, nggak masalah. Ya kan dia buat lab dia, lab independent lab misalnya rumah apa gitu. Iya. Sama yang sama kucingnya. Nah itu, nggak ada masalah. Nah, kalau ini banyak ini. Nah, dia sebenarnya untuk mempromosikan supaya muncul di itu kan pencarian supaya terkenal ini kan labnya kan supaya diketahui labnya di komunitas sebenarnya. Makanya orang lebih dari satu afiliasi. Dan itu tuh sambil biasanya kayak itu konferensi itu gimana Pak? Kenapa? Kalau banyak banget itu biasanya ikut konferensi juga gitu Pak? Itu dia dengan aplikasi itu. Oh ini satu grup karena grup riset yang besar eksperimen kan atau misalnya alat-alat lebih yang advance itu kan dia banyak kontribusi kan, ada yang buat ininya kan, ada yang buat apanya, ada yang lebih ke menyiapkan instrumennya, ada yang lebih analisis. Nah, itu. Makanya lebih ada berapa afiliasi ini, ada kalau orangnya ini ada 93 orang. Misalnya kayak alat karakterisasi yang dibawa kayak yang untuk ramal gitu atau sen gitu bagiannya. Iya, ada yang buatnya. Tapi mereka buat alat sendiri sih. Rata-rata mereka buat alat sendirinya dan mereka juga melakukan eksperimennya. Ada juga yang bagian komputasinya, ada bagian teorinya, jadi gabung semua. Mereka yang rancang. CERN lebih banyak lagi. CERN kalau kita cek ya, di CERN itu lebih banyak lagi ininya. CERN artikel ya, kita artikel. Coba publish artikelnya dia CERN. Nah, contohnya nih, PDF-nya di sini. Nah, ini yang data rilis SDSS 2022 itu sampai 150 aplikasi. Iya. Oh ini nggak terlalu banyak loh. Ini nggak terlalu banyak yang ini. Class measurement quadruple enggak. Ini cuman time delivery-nya. Ya lebih banyak lah. Mungkin saya nggak tunjukkan di sini.
Nah, ini misalnya papernya Higgs boson, penemuan Higgs itu udah disitasi berapa tadi? Udah disitasi 12.353 yang penemuan partikel baru, God particle tahun 2012. Kita lihat afiliasinya ada berapa. Paper yang berkaitan dengan penemuan ini udah disitasi lebih dari 12.000 artikel. Ya, ini paper yang penemuan Higgs, partikel Higgs di boson. Ada nih afiliasinya. Nah, berapa? Dia afiliasinya banyak banget ya. Nah ini afiliasinya. Nah, kan? Institusinya ada berapa nih? Institusinya ada banyak banget. Ini lebih banyak lagi. Ada udah yang almarhum memang ini udah meninggal. Ada lebih dari 200 lah ya. Ya kan? Kalau orangnya tadi nggak usah ditanya, banyak banget kan? Ada berapa tadi itu? Ya kan? Lebih ini nggak hitung ini. Lebih di 170-an lebih ini banyak. Nah itu. Makanya dinamakan dengan Atlas Collaboration, ini kayak lampiran aja. Yang paling penting kan kolaborasi Atlas ini kan. Makanya di atas ini kan dia dituliskan ya kan, observation of new particle in the search for standard model Higgs boson with Atlas detector LC. Nah, dia nggak disebutkan kan? Ya. Ini isinya cuma berapa halaman? Jadi setelahnya. Nah ini yang yang menunjukkan paper terkait dengan penemuan Higgs boson itu, partikel Higgs. Nah ini papernya. Yang paling penting itu sebenarnya setelah statistiknya. Nah ini yang mengindikasikan ada partikel Higgs. Ini yang BAM ini, BAM. Sini. Oke. Ini contohnya ya, riset besar ya, di Atlas dan di ESSER ya, banyak. Dan di sana ini banyak juga kelompok-kelompoknya, ada Atlas, ada CMS, ada LSC, ada ALIS namanya, ada banyak lagi. Karena di sana itu dia 27 km radiusnya, 27 km, sehingga banyak part eksperimennya di situ. Nah, risetnya ya mereka yang buat alatnya juga melakukan modelingnya, melakukan pengolahan data, teoritis dan sebagainya. Contoh riset yang banyak disitasi dan banyak, tadi 12.000 ya yang sitasi, dan banyak juga kontributor. Kalau dulu kayak misalnya general relativity, itu cuma Einstein yang nulis itu. Special relativity, itu cuma papernya itu cuma ditulis Einstein, Albert Einstein. Coba saya tunjukkan ya kan, masih ada terjemahannya tapi ya, Einstein paper, Einstein paper. Tapi yang baru-baru sekarang itu kolaborasi LIGO gitu. Kalau misalnya kita lihat itu sudah kolaborasi, dirujuk 12.000 kali, 3.000-an kali. Nah ini paper Einstein di tahun 1905, tapi udah diterjemahkan. Udah diterjemahkan dalam bentuk, ini aslinya dalam bahasa Jerman.
diterjemahkan dalam bentuk bahasa Inggris. Akhirnya kan by Einstein. Gak ada afiliasi lagi. Iya, karena waktu itu kalau nggak salah Masih kerja di tempat paten Swiss, paten office di kantor paten dia. Muncul nggak di situ? Ada. Nah ini papernya Einstein 24 halaman. 24 halaman. Wah, ini. Tapi udah terjemahan kan? Terjemahannya. Iya. Einstein terkait dengan special relativity. Nah ini udah masih lebih banyak lagi tadi. Udah dirujuk 3.000. Kalau di beberapa tempat dia, jadi terpisah-pisah, ada yang dirujuk 4.000, tapi nggak perlu dirujuk lah, dia udah. Jadi sudah disebut orang-orang. Iya, disebut orang. Kalau sekarang udah dicurigai itu jemaat. Oh iya. Banyak itu. Nggak disimpan di beberapa tempat nih kan, di arsip ini kan. Kalau ini di Fermilab kan disimpan kan, Fermilab. Di Oxford juga kan. Di Oxford, nah ini di Oxford mereka simpan di mana? Repositorinya ini di Oxford. Di Oxford sih. Repositorinya dia udah di mana-mana. Semua orang mengklaim. Sama ya, sama sih. Karena udah milik bersama. Jadi bisa di-download. Kalau ini jurnalnya sekarang kan, saya aja mau download jurnal saya nggak bisa. Iya, sudah punya penerbit. Kecuali yang open access ya, open access. Nah, kita bisa milih sih sebenarnya kalau ada hybrid, misalkan di Fisika Review ini, itu di hybrid, kamu bisa milih kamu bayar atau enggak. Bayar sekitar $2.700. $2.700. Oke. Kayak yang di Oxford ini kalau sekitar 3.000 pound submit, 3.000 pound, sekitar 60 juta submit artikel. Contohnya. Oke, itu kemudian apa lagi tadi ya? Scientific words. Jadi nggak masalah tadi kalau kamu mau, tapi konsultasi sama pembimbing nanti kan, konsultasi sama pembimbing. Gimana Pak, kalau saya mau cantumkan apresiasi saya yang lain, nggak masalah. Nggak ada ngaruh apa-apa. Oh iya, boleh aja. Kalau misalnya kamu mau cantumkan misalnya SAP misalnya, boleh aja. Boleh. Ya, kalau misalnya kamu merasa nanti ada impact-nya buat ini kan, tapi nggak masalah kan, sama-sama di ITERA, nggak masalah. Oke, tadi ya. Scientific. Mana tadi? Masih ke record ya? Masih ya? Masih. Oke. Ya, tadi ini udah ya di bagian ini. Mungkin nanti saya akan kasih kalian ini yang ini. Tapi secara umum aja ya. Nanti saya akan sampaikan di grup ini contohnya. Kemudian ini kalau yang di Fisika Review template-nya seperti ini. Nah, jadi kan di sini sebenarnya di masing-masing paper itu disebutkan di sini. Jadi kan the body of the paper should be divided into section with the use section headings and subheadings. Jadi harus ada headingnya, kalau kita mau bagi itu heading sama subheadingnya. Subheading ya, subheading. However, headings are not always required. For short paper, headings may not be necessary. Jadi kalau dia paper yang singkat nggak perlu headings. Nggak masalah. Its major heading, except for the introduction, can be further divided by subheadings. Its major heading ya. Except ya for introduction, jangan buat
di introduction, dia ada pengecualian nih. It should be and clearly ini Pak, this indicate the more specific topics of heading titles can be decided by the author. Kalau misalnya berarti kebutuhan. Iya, kebutuhan aja. Tergantung. Misalnya kalau emang perlu banyak sub. Iya. Dan nggak perlu harus result apa spesifik seperti ini ya. Oh, bisa jadi emang langsung. Tapi secara tidak langsung itu isinya ada result di situ. Oh, misalnya saya nulis metode itu langsung aja formalism. Iya. PPN formalism. Boleh. Nggak ada masalah. Kalau mau ikut metode sama result boleh juga, nggak masalah. Itu terserah. Tapi isinya di dalamnya ada metodenya, kemudian ada resultnya. Jangan langsung hasil ya. Yeah. Ujung-ujung langsung hasil kan. Nggak ada istilahnya coherence dalam penulisannya kan. Nah, jadi orang nggak tahu gimana cara mendapat hasilnya kan. Atau metodenya doang tapi nggak ada hasilnya. Apa coba? Nggak bisa kan? Nah itu. Nah jadi makanya di sini dijelaskan jadi kan di introduction must be labeled as such. It should be briefly and clearly explained for foundation and justification for the work. The last paragraph should be concise overview the key result and conclusion. Jadi di paragraf terakhir itu harus ditunjukkan menjelaskan hasilnya dan bagian kesimpulannya di bagian akhir dari introduction itu. Jadi tanpa orang membaca keseluruhan dari artikel kita, orang udah tahu hasilnya apa. Nah di situ. It should not have subheadings. Yeah. Introduction. Oh, kalau introduction nggak ada. Equation, figure, time relation should be cited concerning numerical order. Reference should be number line on square brackets. Oh, berarti kayak Ya. Tergantung template jurnal ya. Jadi kalau iya sebenarnya nggak kayak yang mau saya pakai nih Pak, itu nggak benar-benar IE, tapi memang ada ini sendiri lah. Ada, nggak ada masalah. Jadi manual kan? Maksudnya manual berarti nggak di ininya. Pengisiannya atau apanya? Iya, berarti masukin ini manual. Bibliografinya. Iya, memang manual. Tapi kalau mendelay itu kan bisa langsung otomatis, jadi biasanya udah otomatis kan ikut yang baku loh. Iya. Nggak manual juga. Cari aja IEEE di format di itunya harusnya bisa sih dia baca. Enggak, kayaknya dia spesifik deh. Spesifik ya? Kalau gitu berarti nggak usah banyak. 20 aja. Minimal. Saya tahu saya cuman ambil misalnya di BibTek. Saya kan kadang kan jurnalnya nggak saya ini langsung ambil aja, kadang saya baca, saya ambil di kalau di di archive kan bisa tuh kayak ngambil bibnya kan, BibTek-nya kan, langsung saya ambil, paper ini saya ambil. Jadi lama-lama banyak kan BibTek-nya. Sebenarnya bisa juga di-download dulu semua, baru masukin ke Zotero, kan? Kemudian nanti diekstrak kan. Tapi kadang juga harus dicek juga itu. Kadang nggak bagus juga hasilnya. Makanya kalau saya itu lebih prefer ada nanti dari archive itu langsung saya ambil bibnya, langsung saya copy bibnya, karena saya udah baca kan paper-papernya kan. Iya. Kecuali kamu ekstrak misalnya ya, ekstrak dari ChatGPT nanti aneh dia. Bikin dia. Ya, jadi bagusnya itu kalau nggak dari Google Scholar juga bisa. Google Scholar tuh ada tuh kan, terus yang udah tersitasi. Oke, kita ambil yang bagian itunya kan, bibnya. Jadi contohnya nih. Karena saya bingung dari itu Pak, bisa juga. Misalnya gini, dia di versi archive kan versi ini ya, versi PR kan. Terus dia udah publishnya nggak open. Jadi kan kalau saya nge-citasi yang di halaman publishernya. Iya. Walaupun yang saya baca archive-nya. Iya, memang nggak salah. Jadi nggak masalah kan Pak? Walaupun saya nggak akses papernya. Jadi archive itu sebenarnya cuma menunjukkan pertama kenapa sekarang archive lebih masif. Pertama untuk menunjukkan kalau itu udah nggak ada orang yang idenya itu kita yang pertama kali dan hasilnya. Makanya rata-rata beberapa jurnal itu malah justru submit dulu di archive. Itu supaya nanti kalau sudah seperti itu kan berarti nanti kalau misalnya pas publisher kan lama tuh publishing. Jadi nggak ada masalah tuh jurnal kita di publish.
Takutnya nanti kan ternyata ide kita itu, kalau kayak gitu kan udah ketahuan tuh, ide kita itu udah ke data dulu di situ. Jadi kalau ada orang mengerjakan pas proses korespondensi, tapi kita lebih dulu, maka kita yang lebih pertama. Nah, itu alasan kenapa perlu submit di repository yang kalau yang sekarang ya. Jadi kalau misalnya ada nanti meraih Nobel, kamu duluan idenya, orang lain itu udah belakangan, jadi nggak bisa klaim, misalnya ya. Karena kan proses korespondensi kan lama. Ada beberapa jurnal bahkan setahun, 2 tahun, tergantung. Ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 2 bulan, tergantung referee juga kan. Sehingga beberapa jurnal itu secara tidak langsung mengharuskan untuk menyimpan di repository. Repositorinya termasuk contohnya archive yang sudah terstandar ya, sudah terstandar. Nah, contohnya di sini ya, equation are important long complex or reference letter in the paper. Asset from text, it may be number consolidated with Arabic numbers with parenthesis ini. Arabic numbers ya. Ya, nomor biasa aja, Arabic number namanya. Kalau Arabic number yang ini itu apa? Hah? Kalau misalnya ini angka Arab, terus berarti yang itu angka apa? Angka Arab sebenarnya itu kan mengalami apa sih, transformasi kan. Ya kan kalau misalnya angka Arab kan yang satu ini kan. Kemudian kalau 2 kan ini kan. Iya. Ya kan sebenarnya sama aja. Jadi kalau kita balik kan, kita rotate kan. Iya. Angka ini juga kan. 4 kan. Yang ke 5 yang angka ini kan. 5. Kan 6 kan. Iya. 7 kan. 8, 9 sama titik 0 kan. Sebenarnya kan ini namanya Hindu Arabic numbers. Hindu Arabic numbers. Hindu Arabic. Iya, Hindu Arabic numbers. Karena angka 0, karena ini beberapa sebenarnya awalnya dari Hindu. Sama ada beberapa ilmuwan Muslim belajar di India. Terus mereka transliterasi itu diadopsi di Baghdad, di Irak. Jadi mereka itu mengumpulkan banyak ilmu kan. Salah satunya makanya namanya ini Hindu Arabic numbers, tapi belakangan namanya Arabic numbers, Hindu Arabic numbers. Yang makanya yang angka biasa sekarang itu yang berarti dari sini diadaptasi ke angka biasa yang berapa? Iya, diadaptasi. Jadi nggak ada angka 0 dulu awalnya. Romawi kan? Nggak ada. Jadi kalau nggak ada angka 0, kita kesulitan untuk berhitung. Tapi di Romawi ada matematika, Pak? Hah? Ada matematika? Ada, Babilonia juga udah ada. Pakai itu, Itu, menghitung. Perkalian juga. Menghitung, menambah, menjumlah, mengalihkan. Oke. Kalau yang basis 60 itu Babilonia. Iya, Babilonia kan. Perhitungan basis 60. Kalau sekarang kita kan basis 10 kan? Ya. Basis 10 lebih mudah. Kalau basis 60 lebih sulit lagi. Ya, 6, 12, 20. Iya. Itu kalau ya kan itu makanya harus ada penyetaraan keilmuan. Iya, konvensi. Ya, Pak. Nah, ini salah satunya standar SI itu ya, Pak. Ya, salah satunya itu kan SI itu kan Le Système International. Jadi bahasa Prancis kan itu kan disimpan standarnya itu di Sèvres di Paris, dekat sekitar berapa kilometer dari Paris itu. Nah, itu disimpan di situ standar, diameter standar itu berarti ada satu batang platina iridium. Itu kan berdasarkan sepersekian, saya lupa, dari jarak kutub dari jarak ekuator ke kutub. 1/10 juta atau berapa itu? Itu ukuran 1 meter itu. Definisi. Kemudian yang dulu ya, kalau sekarang waktu yang dibutuhkan cahaya kan? Iya. 1 per kecepatan cahaya kan? Untuk dalam meter itu kan? Kalau dulu batang itu. Kemudian tapi secara realnya ada batangnya disimpan di situ. Kenapa pakai platina iridium? Karena dia cenderung lebih stabil. Oh, enggak gampang memuai. Ya, enggak gampang. Karena kan harus standar kan dan dikirim kan ke berbagai negara kan zaman dulu. Kirim itu. Kayaknya kan ada badan untuk pengukuran dan berat kan, internasional ya kan. Berarti penggaris bisa memuai.
Ya. Ya tapi nggak selebay itu sih. Ada tapi kecil lah. Agak beda dari sini. Masa kita ngukur penggaris, sebenarnya penggaris kan lagi memuai kenapa-napa. Apalagi kan penggarisnya besi kan. Bukan yang platina di tudung sendal itu kan. Iya. Nah, itu juga kan ada kalau yang ukuran massa kan juga ada literal massa 1 kilo. Iya, kayak misalnya mungkin pro nggak apa-apa. Iya, iya. Ya, platina itu dulu juga Iya, yang dipakai stabilnya. Jadi gitu dengan kayak ukuran sama gitu. Yang aku Iya. yang aku buat beda. Beda. Kalau ukuran waktu kan berkembang waktu. Iya. Awal dulu kan pakai atom cesium, sekarang pakai optik aja. Kalau dulu pakai atom kan, atom. Kalau sekarang kan udah pakai cahaya kan, lebih teliti kan, pakai cahaya. Waktu yang dibutuhkan oleh cahaya kan bergerak misalnya dalam Iya, betul. satu ukuran kecepatan cahaya kan. Nah, itu yang sekarang dikembangkan. Ya. Kalau zaman dulu kan yang pakai lilin lah, terus pakai Iya. air tetesan, Pasir. macam-macam itu orang teliti. Nah makanya kayak Amerika Pak, mereka satuannya masih aneh. Beda sendiri karena kalau itu kan pengaruh politik juga sebenarnya. Pengaruh politik. Seperti halnya nol waktu 0 GMT kan hitungannya kan dari UK kan, hitung dari UK Greenwich kan, hitung nolnya kan dia nggak persis di tengah kan dia. Iya kan nggak persis di ekuator kan dia. Iya itu kan lebih ke politik. Kenapa dulu sistem standar pengukuran itu di Paris, karena kan dia dulu negara imperium kan dia. Kuat dia dulu kan, sehingga dia mau menang perang ya, jadi dia. Dan belakangan Amerika punya standar sendiri kan. Jadi mereka malah beda sendiri. Beda, ya sendiri. Kayak 1 galon, bukan galonnya itu kan, beberapa liter kan. Panjang pakai kaki. Iya. Feet kan, terus yard. Kayak pound. Pound ya. Iya itu bingung kan, jadi metrik. Atau ini aja Fahrenheit sama Celsius. Iya, mereka Fahrenheit. Iya kan. Mereka pakainya Fahrenheit kalau di Amerika. Yang Kita kan pakai Celsius. Iya, Celsius semua dunia pakai Celsius. Itu standar lah. Tapi yang jelas ada standar internasionalnya kan. Makanya kalau kamu baca buku Halliday yang lama, kalau kamu punya buku-buku fisika dasar yang lama, yang terbitan Wiley atau apa itu masih pakai sistem Amerika. Sekarang belakangan dia udah pakai meter, second, kemudian bukan pound gitu. Jadi kalau kalian baca buku textbook yang lama-lama masih kayak gitu. Sekarang dia udah adopsi untuk semua sama. Meskipun di Amerika ya. Kalau dulu Amerika beda lagi bukunya, di Eropa beda lagi. Nah itu isinya ya di template ini sebenarnya saya adopsi dari template ini mirip sebenarnya, sama aja. Kemudian kalau perlu appendix ya. Kalau perlu juga acknowledgement. Itu berterima kasih misalnya penyandang dananya kan, penyandang dana atau siapa orang yang kita ajak diskusi untuk di riset ini, tapi bukan dia menulisnya, bukan ikut dalam. Di contoh saya ini dia ada pemberi datanya, tapi dia nggak masuk penulis. Ya, pemberi dana bisa. Misalnya umpur-umpur gitu. Iksan gitu, karakterisasi. Itu kan bayar, bukan kayak. Bukan. Itu beda. Ini beda konteks itu, beda konteks. Aku ke sana terus belajar di sana, aku yang karakterisasi sendiri gitu, kayaknya itu mungkin bisa dimasuki ya. Iya. Beda hal itu. Kalau misalkan yang berkaitan dengan pemberi dana atau orang yang kita ajak diskusi dalam publikasi kita itu, tapi tidak masuk dalam kelompok riset, hanya ajak diskusi aja. Cuman dimasukinya kalau kayak yang aku gitu, di ini aja kayak alat yang dipakai, nah terus itu kan nanti bisa di keterangannya di ITB gitu. Iya. Gitu doang. Sebagai buktinya, ya itu aja bisa. Kemudian kalau perlu juga material tambahan ya. Tapi nanti kamu tergantung jurnal yang mau disimpan di mana kan. Ada di repositorinya mananya.
see should be best parameter or literature and supplement materials. Bisa jadi disimpan di mana gitu. Kalau perlu ya. Conclusion dan seterusnya. Kemudian yang perlu juga itu kontak authors, emailnya harus ada juga. Jadi kalau misalkan nggak ada emailnya nanti gimana kalau misalnya ada problem atau orang bertanya, jadi harus disampaikan kontak autornya di sini. Jadi kontak authors itu bisa semua dimasukkan nama penulisnya atau cukup satu orang saja. Jadi contohnya yang di saya ini. Jadi contohnya yang saya ini kan, nah ini kan saya sendiri kan, corresponding authors. Nah, sekaligus penulis pertama di sini. Jadi corresponding author. Jadi kalau ada orang bertanya langsung ke email saya. Nah, itu. Nah, jadi kalau yang jurnal ini di receive-nya 25 April, kemudian di accepted-nya 13 Juni. Berarti berapa? April, Mei, Juni. 3 bulan ya? 3 bulan. Ya, publish-nya 12 Juli. Sebulan. Oke, sekarang saya sampaikan mungkin beberapa kata-kata yang dipakai ya, scientific words. Oke. Nah, jadi misalkan ini kata-katanya yang dipakai misalnya the primary objective of the study is to misalnya despite extensive research in the area several questions remain unanswered. This topic is particularly responsible to dan seterusnya. Contoh-contoh ya. Nanti kalian bisa pakai sendiri nih, yang dipakai apa? Nah, misalnya literature review, numerous studies have attempted to explain according to dan seterusnya the concept of explanation by however this method support for limitations related to work and seterusnya. Itu bisa kembangkan sendiri, tapi seperti itu. Misalkan we aim to determine the behavior dan seterusnya methods, we begin with questionnaire dan seterusnya, the model dan seterusnya. Ini contohnya ya, contoh-contoh dari kata-kata yang dipakai. The result obtained are summarized in table, figure derivation of a comparison between the exact and applicable solution is solved there. Notably, the system becomes unstable when discussion. Findings suggest that discrepancy between the two methods can lead to the seterusnya and interesting. Kemudian yang terakhir, in summary, this paper has presented comparison analysis, the main contribution. Overall, the study enhanced our understanding of dan seterusnya. Nah, jadi contohnya link keywords yang dipakai apa? Therefore, consequently, nevertheless, moreover, dan seterusnya. Technical verbs misalnya analyze, derive, quantify. Ini kata-kata yang biasa dipakai di penulisan artikel. Despite theoretical, numerical, dan seterusnya. Nanti saya kirim ya ini. Ini yang kata-kata, tapi tidak persis seperti ini, tapi untuk idenya seperti itulah. Ya, bisa disesuaikan lah ya. Sesuaikan konteks bahasanya ya. Iya, kadang kita bingung kayak memulainya gitu loh. Iya memang. Ya, panduannya ya, misalnya step-stepnya kan tadi udah ada kan, tinggal kata-kata yang langsung kan, apa ini saya rangkum ya, ini kalian bisa pakai ya berikutnya. Ini juga nanti saya template ini saya kasih, karena ini juga relevan sebenarnya, mirip-mirip sebenarnya yang digunakan di manapun ya, yang ini. Yang bagian ini. Paling enaknya kalau beberapa jurnal itu ada template-nya di overlay. Jadi kamu nggak perlu masuk langsung ke jurnalnya, udah ada. Jadi kamu pakai di overlay langsung. Kalau yang archive, yang latex, misalnya ya, jurnal. Kita coba cari ya jurnalnya nanti apa. Contohnya yang saya cari tadi, contohnya. Jadi kamu bisa cari di sini, sekarang udah ada all templates.
Wait. Back to gallery. Nah, nih contohnya. Physical review. Langsung. Physical review. Nah, ini ada kan? Official. Official. Jadi maksudnya memang ini yang dipakai kalau kamu mau submit jurnal. Jadi kamu nggak perlu bikin download template-nya lagi, udah ini kan langsung di sini udah. Dan ini langsung bisa edit. Kalau di LaTeX ya, kalau tadi Word kan beda. Word yang tadi itu dikasih Word, yang tadi itu Word itu. Yang saya tunjukkan tadi itu Word ya. Ini udah ada kan di sini, udah dia buat kan di teksnya apa dan seterusnya. Jadi ini tinggal kita yang edit aja. Bahkan yang untuk archive juga disediakan di sini, template archive. Jadi kalau kamu mau submit di archive, itu kamu bisa download di sini. Nggak bisa, lama nih kayaknya. Nah, ini kan, sudah kan, ada template-nya. Jadi kamu tinggal edit aja. Jadi kalau, iya biasanya ada line yang untuk supaya mudah nanti, pas reviewer itu kan di line sekian di halaman berapa kan? Jadi memang untuk manuskrip ini ya untuk draft istilahnya pakai ini Pak. Boleh. Tapi kalau untuk yang rilisnya kan nggak ada. Yang rilisnya nggak ada, udah hilang. Boleh pakai ini, kamu off-kan atau nggak masalah. Nanti di off-kan lagi, di on-kan lagi sama dia itu. Oh itu ya, makanya nanti dari sananya. Editor nanti itu editor yang nanti di on-kan sama editor, terus nanti dikirim ke referee kan. Nah, referee itu kan nanti kan di halaman berapa, di nomor berapa kan. Referee itu kan nggak mungkin ngedit di itu kan, dia nggak mau. Dia nggak edit di sini, nggak. Editor itu, tugas editor. Referee itu cuma membaca dan memberikan komentar. Nah, itu di masing-masing beda aja. Bukan editor sekaligus referee, enggak. Nah, di sini ya. Kan template-nya beda nih kan. Ini template kayaknya mungkin template ini yang paling baru karena yang tadi itu mungkin orang sekarang udah banyaknya pakai LaTeX sekali. Contohnya ya. Nah, contoh. Ini officialnya, dia di sini ada logonya. Ini official dari American Physical Society. Nah, contohnya jurnal misalnya Materials ya. Jurnal Materials. Contohnya apa biasanya? Material ya, jurnal. Ini bisa energi material advances. Contohnya atau nature misalnya, ada nggak nature? Ini misalnya Springer Nature ini, LaTeX template, openness template. Ini kan dari Springer Nature langsung dia udah official nih dari Springer Nature-nya, tergantung nanti kamu mau submit jurnal apa. Jadi kamu tinggal edit aja di sini sebenarnya. Nggak masalah nanti kalau kamu submit pakai LaTeX, misalnya Eka, nggak masalah. Diskusi aja nanti dengan saya boleh, sama Yasmin bisa juga. Nah ini misalnya nih ya, nah tinggal diedit aja kan, udah disampaikan ini template-nya kan, Springer Nature ini. Nah, contohnya. Oke, itu. Kemudian baiknya, kemudian bagian berikutnya. Ini yang paling penting di correspondence.
Nah, ini koresponden yang saya ini. Yang saya. Pertama, kita tulis cover letter. Cover letter itu kayak, kelihatan ya? Cover letter itu maksudnya pas kita submit, kelihatan nggak di situ? Ya. Cover letter, itu kita kirim di awal. Kayak misalnya surat, apa istilahnya, pas submit, surat, apa istilahnya, surat pelengkap dari artikel kita, cover letternya, surat pendahuluan dari artikel kita. Sekarang di sini, dear editor, please find and close our article, judulnya apa. Kemudian as possible referee, nah ini kita tanyakan, kita minta referee-nya. You might consider ini kan, misalnya, seterusnya, without replaceable work, we compare our result with seterusnya, alternatively percent dan seterusnya. Kita boleh langsung tunjuk ininya, kita referee-nya siapa kira-kira. Tapi dia yang mutusin ya, boleh. Bahkan di situ juga disebutkan siapa mau referee-nya gitu, boleh. Karena kalau ini riset yang saya itu berkaitan dengan yang riset dikerjakan oleh orang Jepang ini, maka saya minta referee-nya dia. Meskipun saya, kalau terakhir itu setahu saya bukan dia, kayaknya. Kalau yang saya baca dari komen itu bukan dia. Dan kemudian disebutkan juga possible referee-nya siapa juga kan, yang lain kan, boleh. Ini juga misalnya nih, ini submit yang lain misalnya, withdraw, misalkan kalau sub papernya ada yang sebelumnya juga, withdraw your attention the fact this article is good sequel to the article yang seterusnya, given the article report is done by, we will be grateful if you can try to ensure if possible a rapid turnaround this question process, please find. Bahkan kita minta lebih cepat, boleh juga. Karena ya supaya menunjukkan sifatnya sequel kan Pak? Iya. Ini karena saya mau sidang ini. Iya. Ini kan dari editor, please find and close our article dan seterusnya yang tadi itu. Habis itu ada balasan dari referee. Referee kan, the above manuscript has been reviewed by one of our referee. The comment from the report upper below your consideration. When you certify your manuscript, please include a summary dan seterusnya. The author investigate dan seterusnya, teori dan seterusnya, ini dari referee, balasan referee. While the model has not a significant, the model considered dan seterusnya, decided a mismatch in the background dan seterusnya, latest analytical setup, seterusnya, the article were written and recommended for publication after the following question. Nah, setelah dijawab pertanyaan ini, dia nanya nih, bahkan dia berkali dan seterusnya, ini yang harus kita lakukan, menjawab ini, iya kan? Jawab kan? Memang dia baca ini. Dan nih, panjang kan? Education dan seterusnya. Related to dan seterusnya. Figure dan seterusnya. Dia baca. Makanya lama tadi. Baru di acceptance. Setelah itu acceptance. We are, ini dari editor. We are pleased to inform your manuscript has been receptive for publication as regular. Iya kan? Otherwise you should receive back proof. Maksudnya itu yang tadi kata-kata ada typo dan seterusnya. Dan seterusnya. For up to date information dan seterusnya, yang proof, ini proof ya kan, proof. This response possible we receive dan seterusnya. Itu. Contoh proofnya ya, contoh proof, reply proof. Ini balasan untuk reply proof. Sama reply referee, balasan untuk referee. Ini contoh. Contoh balasan ke proof. Ya kan? Ini yang ditanya sama buat proof kan? Before the change, ini seperti ini aja. Before the change dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya nggak ada template-nya, saya buat sendiri. Before the change and correction. Ini pertanyaan-pertanyaan dari editor. Please review the funding. Jangan tuliskan. Kemudian we have double check the reference dan seterusnya is correct. Kan dia tanya kan, benarkah referensi ini kan gitu. Kan? Not external links, and we have checked the obligation reference and correct by clicking on blue text dan seterusnya. Before change, effective growth rate, growing mode, one of in terms, duplication order dihilangkan, text yang dan seterusnya, why, that dan seterusnya. Ini sepertinya cuman
relating to this itu diganti jadi relating this. Typo aja supaya bagus kan. Ya, mungkin ada typo di sini, kemudian ini kurang di sini, tambah date dan seterusnya. Nah, ini tambahan nih beberapa. Udah selesai. Nah, kemudian yang reply itu editor yang tadi, yang agak panjang itu. Reply to editor. To review. Nah, reply to review. Kita bagusnya kata-kata dia kita jawab. Kita buat warna berbeda. Ini kan kata-kata dia nih, Demasker dan seterusnya kan. It's clear ya. We thank the referee, kita harus berterima kasih dulu ke dia. For his her positif atau harus his atau her ya. Ya kan? Kita nggak tahu laki-laki perempuan kan? Blind ini kan ini? Iya, double blind. Iya, double blind. Assessment of vertical and for very useful remark and suggested dan seterusnya. Discussion dan seterusnya, we have added. Nah ini kita jawab satu-satu. Kemudian ini, this useful remark, dan kita jawab. Dan seterusnya. We have made more correction dan seterusnya. Kemudian we have corrected this typo dan seterusnya. Dan seterusnya. Udah. Nah itu proses review. Jadi kalau kita lihat, saya tunjukkan, mungkin pernah saya tunjukkan proses review di submit ya. Ini kalian bisa kan udah punya akun masing-masing misalnya, buat akun misalnya di sini, yang publish di sini. Nah, prosesnya ini misalnya Q details. Nah, ini. Dan nih prosesnya di 5 Januari itu correspond di send ke author, dikirim ya. Acknowledgement send to author, correspond right to publish, signature receive, correspondence send to author, review request to referee di ini panjang prosesnya. Edit decision, correspond misalnya, review request to referee, editorial approve for publication, correspondence, right to publish, correspondence, request to sign right publish, dan seterusnya sampai dengan communication received from author. Ini proses ini nih. Kalau yang terakhir ini proofreading. Kadang dia kita udah minta apa dia belum typo lagi dia, nah, kirim lagi, typo lagi dia, kirim lagi. Jadi itu. Jadi terserah kita mau berhenti kapan ya. Tapi udah jelas dulu semua, baru dia publish biasanya. Ini yang dari 7 April sampai dengan 30 Mei 2023 ini, yang singkat-singkat ini sebenarnya saling balasan saya dengan editor yang ini, yang di sini itu saling saya dengan editor saling membalas berkaitan dengan apakah sudah sesuai, sudah apa namanya, sudah merasa yakin untuk dipublish. Kalau belum yakin ya koreksi lagi. Jadi nggak ada batasan sebenarnya untuk limit dari artikel itu. Tapi artikel yang bagus rata-rata memang minimal 3 bulan. Minimal 3 bulan dia sudah ada keputusan. Karena kan berpengaruh, semakin dia lambat dalam proses review, maka kan antriannya makin panjang kan. Makin panjang. Tapi karena riset-riset yang mirip seperti saya ini nggak terlalu banyak orang, pasti yang submit juga nggak banyak, dan nggak perlu banyak juga referee kan. Jadi nggak masalah. Tapi kalau submit jurnalnya banyak, review-nya terbatas, itu bisa lama. Kan bisa dibayangkan. Di komunitas itu orangnya banyak yang mengerjakan, review-nya terbatas, reviewer-nya terbatas. Kan antriannya panjang kan? Satu review misalnya bisa lebih dari berapa orang. Makanya dibatasi yang dipublish di artikel. Karena review-nya juga terbatas. Nah, jadi dia harus memilih-milih juga. Dan belum tentu juga dibaca orang. Nah itu proses review ya, proses submit artikel mulai dari awal. Oke, sebelum kita ini apa? Akhirnya ada yang mau ditanyakan kira-kira? Nanti saya kirim itu ya. Saya tampilkan. Saya kirim. Bisa Pak di GCR atau biasanya? Ada. Ada. Ya.
Atau saya WA aja ya, WA aja. Kirim aja. Nah itu prosesnya untuk menulis surat panjang. Panjang. Ya mungkin karena belum pernah. Iya, kalau sudah pernah mungkin harus dicoba sih memang submit, mulai dari proses menulis, kemudian submit itu paling penting, submit, kemudian nanti keluarkan hasil dari balasan dari reviewer, kemudian menjawab itu kan yang perlu, harus bisa menjawab, meyakinkan reviewer kalau publikasi kita itu layak untuk diterbitkan. Jurnal kita, artikel kita itu layak untuk diterbitkan. Itu kayak sidang tapi ya, berbasis online. Iya, sama aja saling menjawab. Tapi kita nggak tahu kan orangnya siapa kan, iya kan? Jadi kalaupun misalnya ditolak, nggak usah berkecil hati juga. Maksudnya kan tinggal kita jangan submit di jurnal yang sama. Ya. Kalau ditolak, tinggal itu jangan submit di jurnal yang sama lagi. Setelah diperbaiki ya, submit di jurnal yang lain. Tapi setelah mendengarkan komentar dari reviewer yang referee dari di jurnal itu. Kalau nolak itu kasih alasan juga Pak? Ada alasannya, ada. Ya. Belum layak misalnya. Kadang editor langsung nge-reject bisa juga, karena skopnya itu udah terlalu jauh. Atau mungkin tempatnya salah. Atau dia lihat nggak layak untuk di referee, nggak layak diteruskan ke reviewer, bisa juga. Editor berhak juga, punya hak untuk menolak. Kalau dia lihat kan sudah kan banyak kan jurnal yang masuk, artikel yang masuk ke dia kan. Kalau misalnya nanti diterima semuanya, review-nya kan terbatas, sehingga dia menseleksi yang mana yang layak untuk diteruskan ke review. Berarti kayak screening awal gitu ya Pak? Iya. Jadi nggak lolos dalam tahap review itu sudah hal yang positif sebenarnya. Aman lah ya, sebenarnya tinggal kita rajin. Iya. Berarti kita udah pertama minimal sesuai template. Kemudian yang kedua, tulisan kita itu sudah terstruktur dengan baik kan. Belum ke ininya, belum ke isinya kan. Isinya kan yang tahu referee kan. Editor mana tahu kan. Meskipun orang editornya itu orang fisika juga misalnya, yang editornya. Tapi kan editor kan nggak tahu spesifik terkait topik itu. Dia bukan referee, beda. Di sini ada posisi referee sama editor. Jangan kecampur-campur. Biasanya nggak, yang jurnal yang terstandar dia nggak kecampur. Nah, jurnal ini kan banyak komunitas kan. Misalkan ini Fisika Review di komunitas fisikawan Amerika. Misalkan ada komunitas fisikawan atau universitas juga kan ada kan. Ada juga jurnal untuk Himpunan Fisika Indonesia, tapi nggak rutin ya. Jadi kurang bagus itu submit ke sana. Tapi ada juga kalau jurnal universitas kan, ada berapa? ITERA kan juga punya kan? Iya, ITERA. Ya oke. Itu saya stop dulu recordnya.